Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Hamzah Madinah Nahdlatul Ulama Lombok Timur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Muhammad Ali Syahbana MA. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang yang bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So langsung saja, inilah dia video persentase dari kami. Oke, saya Agus Mulyadi. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Namun bagi kalian yang ingin mendownload materi, link ada di bawah deskripsi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Agus Mulyadi sebagai ketua kelompok di kelompok ini sebagai pemateri kedua. Kemudian Ilham sebagai pemateri pertama. Ita Mayana sebagai pemateri ketiga. Eliza Mulyaningsih sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perkembangan psikososial dan kepribadian remaja. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang psikologi remaja, yaitu tahap perkembangan di dalam konteks identitas diri atau self identity, yang dimana self identity ini banyak sekali dikemukakan oleh para ahli-ahli. Di antaranya adalah Erikson, dan di antara lainnya juga yang paling banyak mengemukakan tentang teori self identity ini adalah Santrop, yang dimana beliau adalah spesialisnya di dalam konsep keilmuan sebuah psikologi. Kemudian bagaimana identitas diri adalah mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri, serta tidak tenggelam di dalam peran yang dimainkannya. Misalnya seperti anak, teman, pelajar, dan teman sejawat. Jadi dia sadar bahwa dia adalah seorang pelajar atau dia adalah seorang santri. Maka siogianya dia harus bermain sesuai perannya di dalam konteks dia menjadi seorang pelajar atau dia menjadi seorang santri. Maka orang yang bermain sesuai dengan perannya di dalam konteks dia memainkan perannya sendiri, maka inilah yang dimaksud dengan tidak tenggelam di dalam menghayati dirinya sendiri atau tidak tenggelam di dalam peran yang dimainkannya. Dia adalah seorang guru, maka dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang guru, atau dia berpenampilan sebagai seorang guru. Kemudian dia menunjukkan secara karakter, moral dalam bentuk guru. Kemudian seorang pelajar, maka siogianya dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang pelajar dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang terpelajar. Begitu juga dengan teman, maka dia harus memposisikan dirinya sebagai teman bagi teman-teman yang lainnya itu. Maka inilah yang disampaikan oleh Erikson tentang identitas diri, yang didefinisikan sebagai konsepsi tentang diri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah identitas adalah penentuan sebuah tujuan. Yang ketiga, bahwa identitas adalah sebuah nilai. Dan yang keempat, bahwa identitas adalah keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang. Dengan demikian, hal ini seorang remaja sudah memiliki yang namanya komitmen, atau yang sering disebut investasi personal terhadap identitas diri atau self identity itu. Maka di sini ada 4 status
di dalam dia mampu mengenal dan menghayati dirinya sendiri dan tidak tenggelam di dalam peran yang dimainkannya. Yang pertama, identitas ideologi. Yang kedua, identitas komitmen. Yang ketiga, identitas dia sebagai seorang pelajar dan berada di dalam masa yang krisis, namun tidak memiliki yang namanya komitmen. Yang keempat adalah identitas achievement, yaitu dia seorang remaja telah melewati yang namanya masa krisis dan sudah memiliki yang namanya komitmen. Jadi secara singkat saya jelaskan tentang identitas diri ini sesuai apa yang disampaikan oleh Erikson, yaitu mengenal diri sendiri atau mengenal pribadi kita sendiri. Maksudnya apa? Apabila kita menjadi seorang pelajar, maka jadilah karakter, moral, nilai, dan tujuan hidup itu adalah tujuan orang yang terpelajar. Begitu juga dengan teman, anak, pelajar, dan teman sejawat. Maka seharusnya kita memposisikan diri kita sesuai dengan konteks. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai mahasiswa dan menjalankan konsep-konsep kemahasiswaan seperti itu. Begitu juga dengan guru, maka dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang guru. Bukan berarti dia menjadi seorang mahasiswa lantas dia memposisikan dirinya sebagai orang tua yang menjadi tanggung jawab di keluarganya. Maka ini tidak disebut self identity. Dan juga dengan adanya teori Erikson ini tentang self identity, itu sebagai konsep untuk kita membaca itu, dan juga dengan adanya konsep dan juga dengan adanya teori Erikson ini tentang identitas itu sebagai konsep untuk kita membaca bagaimana identitas diri itu. Mungkin saja kita ingin menulis tentang self identity di dalam konteks psikologi remaja. Maka teori Erikson ini sangatlah cocok kita gunakan untuk membaca situasi atau membaca psikologi remaja di dalam konteks self identity. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik teman-teman semua, di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan membahas tentang tahap pencarian identitas menurut James Mercia. Yang pertama adalah pengertian identitas. Setiap orang mempunyai 3 skema tentang dirinya. Pertama adalah actual self, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya sekarang. Yang kedua adalah ideal self, yaitu bagaimana seseorang ingin menjadi. Dan out self, yaitu bagaimana dia berpikir dia seharusnya. Persepsi ini sudah barang tentu memiliki gap dirinya yang sesungguhnya. Menurut Mercia, pembentukan identitas merupakan tugas rumit yang harus diselesaikan secara bertahap. Dan tanpa disadari, masa remaja yang digunakan dalam penelitian ini adalah masa remaja akhir yang dikemukakan oleh Mercia, yaitu remaja berusia 18-22 tahun. Mereka sudah memasuki perguruan tinggi dan berada di antara SMT 1-5. Menurut Mercia, eksplorasi identitas adalah aktivitas eksplorasi pada remaja akhir yang mengacu pada aktivitas kognitif dan tingkah laku. Eksplorasi adalah usaha yang dilakukan remaja akhir secara aktif untuk mencari dan memahami masalah-masalah yang menyangkut pekerjaan, agama, politik, sehingga pada sebuah keputusan diri. Mengisolasi diri dari kawan-kawan dan keluarga atau sebaliknya meleburkan diri dalam dunia teman sebaya
dan kehilangan identitasnya sendiri dalam kelompok. Kemudian yang kedua adalah tahap pencarian identitas. James Mercia berpendapat bahwa perkembangan identitas yang dikemukakan oleh Erikson terdiri dari 4 cara atau yang ditempuh dalam penyelesaian krisis. Yaitu yang pertama adalah identity diffusion, yang merupakan merujuk pada kondisi remaja yang belum pernah mengalami krisis atau belum pernah mengeksplorasi berbagai alternatif yang bermakna ataupun membuat komitmen apapun. Remaja ini atau remaja itu hanya tidak membuat keputusan yang menyangkut pilihan pekerjaan atau ideologi, juga cenderung kurang berminat terhadap hal-hal semacam ini. Kemudian yang kedua adalah identity foreclosure, yang merujuk pada kondisi remaja yang telah membuat komitmen namun tidak pernah mengalami krisis identitas. Status ini seringkali terjadi jika orang tua meneruskan komitmen pada remaja, umumnya secara otoriter. Dengan demikian, remaja dengan status identitas ini belum memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan, ideologi, dan pekerjaan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah identity moratorium, yang merujuk pada kondisi remaja yang berada pada pertengahan krisis namun belum pernah memiliki komitmen yang jelas terhadap identitas tertentu. Kemudian yang terakhir adalah identity achievement, merujuk pada kondisi remaja yang telah mengatasi krisis identitas dan membuat komitmen. Oke, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan atau menjelaskan tentang persahabatan dan pembentukan clique dan court. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang clique dan court, yang dimana dua istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu kelompok. Tetapi perbedaannya di mana? Pertama, clique atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan cliqueus, yaitu kelompok-kelompok kecil, akan tetapi kelompok kecil ini mempunyai anggota yang besar dan lebih condong kepada individual, yaitu lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan kelompok. Sedangkan crowd itu kelompok yang lebih mementingkan kepentingan bersama atau care, peduli dengan kelompok yang lain, juga dengan kelompok yang ada di lingkungannya sendiri. Jadi, perbedaan antara clique dan crowd walaupun mempunyai makna yang sama, yaitu kelompok. Clique artinya kelompok yang identik dengan individual, sedangkan crowd itu kelompok yang umumnya atau tidak bersifat pribadi. Kemudian, bagaimana persahabatan itu? Bagi perkembangan psikologi remaja, sahabat itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan sahabat pada fase remaja itu dapat bercerita, curhat kepadanya, dan mengetahui rahasia-rahasia yang tidak mungkin diceritakan kepada teman yang lain. Dalam sebuah perkembangan remaja atau psikologi perkembangan remaja, yaitu mengenai sifat remaja dalam persahabatan, yaitu ada 6 fungsi. Yang pertama itu adalah kawan. Sahabat itu sebagai teman, kawan. Sahabat itu sebagai pendorong. Sahabat itu sebagai dorongan fisik. Sahabat itu sebagai dorongan ego, dan sahabat itu perbandingan sosial, yang bisa saja sahabat itu membuat kita menjadi akrab atau afeksi. Sekelumit tentang clique dan court, yang dimana sama-sama artinya adalah kelompok. Namun di sisi perbedaannya adalah clique itu lebih identik dengan individual, sedangkan court itu suatu kelompok yang besar namun tidak bersifat individualisme. Remaja merupakan masa di mana seorang itu mencari jati diri sendiri. Remaja juga dapat diartikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja juga mempunyai tahapan menuju kemandirian sosial, ekonomi, kemampuan bernegosiasi. Remaja merupakan
masa yang sangat rentan terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan terjadi karena kegagalan dalam membangun jiwanya. Saling terbuka hubungan antara orang tua dan anak dapat sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian remaja. Faktor yang sangat penting, faktor yang sangat berpengaruh besar dalam kepribadian remaja yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang diterapkan sangat dibutuhkan untuk membentuk kepribadian remaja sehingga remaja itu dapat menjadi lebih mandiri serta percaya diri. Pengaruh teman sebaya terhadap kepribadian remaja. Hubungan psikososial dalam mengidentifikasikan diri serta timbulnya rasa nyaman disebut dalam istilah teman sebaya. Ikatan emosional individu dalam kelompok sangat berpengaruh besar bagi individu dalam kelompok, baik itu hubungan antara teman sebaya yang positif ataupun hubungan antara teman sebaya yang negatif. Individu yang memiliki hubungan kelompok teman sebaya yang positif dapat mengatasi masalahnya lebih mudah karena dukungan dari teman sebaya. Sedangkan individu yang memiliki hubungan kelompok teman sebaya yang negatif dapat menimbulkan masalah perilaku serta perkembangan moral seperti terjadinya tawuran, terjadinya perkelahian, serta perkelahian, tawuran, bahkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi oleh karena itu, para remaja hendaknya memiliki teman sebaya yang dapat mengarahkan dirinya menuju yang lebih baik. Oke baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.